hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Eminem, sosok Marshall Bruce Mathers III hanyalah anak kecil biasa yang hidup dalam kesulitan. Ia lahir di lingkungan miskin di Detroit, Amerika, di tengah keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya meninggalkan rumah saat ia masih bayi, dan ibunya harus berjuang sendiri untuk membesarkannya. Namun, bukan berarti hidup mereka berjalan baik. Sejak kecil, Eminem sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ia tidak pernah merasa punya rumah yang benar-benar tetap. Setiap kali mulai merasa nyaman, ia harus pindah lagi. Di sekolah, ia sering jadi bahan ejekan karena penampilannya dan latar belakang keluarganya. Bahkan, ia beberapa kali menjadi korban kekerasan fisik dari anak-anak lain. Kehidupan seperti itu membuatnya tumbuh dengan banyak luka. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ia merasa sendirian, tidak punya tempat untuk bersandar. Tapi justru di titik-titik terendah itulah benih kekuatannya mulai tumbuh. Eminem menemukan pelarian dalam kata-kata. Ia mulai menulis, mencatat perasaan yang sulit diungkapkan, menuliskan kemarahan, ketakutan, dan mimpi-mimpinya di kertas. Saat banyak anak seusianya bermain di luar rumah, Eminem lebih memilih duduk di kamar kecilnya dan menulis puisi yang kemudian berubah menjadi lirik rap. Baginya, menulis adalah cara bertahan hidup. Ia tidak punya banyak teman, tapi punya pena dan imajinasi. Ia tidak punya banyak dukungan, tapi punya semangat untuk tidak menyerah. Walaupun hari-harinya terasa berat, ia percaya bahwa suatu hari nanti, semua rasa sakit yang ia alami akan menjadi sesuatu yang berarti. Ada kalimat sederhana yang bisa menggambarkan masa kecil Eminem. Aku tidak punya banyak hal, tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Tekadku untuk terus maju. Hidupnya mungkin kelam, tapi dari situ ia belajar bahwa kesulitan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru kesulitan itulah yang membuat seseorang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih berani menghadapi hidup. Eminem bukan lahir dari kemewahan, tapi dari perjuangan. Dan mungkin itulah alasan mengapa setiap kata yang ia rap terasa jujur, karena itu lahir dari pengalaman nyata, bukan sekadar cerita buatan. Ketika kita melihat perjalanan hidupnya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap orang bisa memulai dari nol. Bahkan ketika dunia tampak menutup pintu, selalu ada jalan kecil yang bisa kita buka sendiri. Eminem memulai hidupnya dengan banyak luka, tapi ia tidak membiarkan luka itu menghentikannya. Ia menjadikannya alasan untuk terus berjuang. Mungkin hidupmu juga pernah terasa berat. Mungkin kamu pernah merasa tidak ada yang peduli, atau semua orang meremehkanmu. Tapi dari kisah Eminem, kita bisa belajar bahwa yang penting bukan seberapa buruk masa lalumu, tapi seberapa keras kamu ingin berubah dan bangkit. Eminem adalah bukti bahwa anak yang dulu sering jatuh dan dihina bisa berdiri di panggung dunia dengan kepala tegak karena ia tidak pernah menyerah. Setiap orang pasti pernah merasakan luka, entah karena ditolak, diremehkan, atau kehilangan sesuatu yang berarti. Tapi bagi Eminem, rasa sakit bukan sekadar kenangan pahit. Ia menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Sejak kecil, hidupnya penuh tekanan. Ia tumbuh tanpa kasih sayang ayah, sering merasa tidak dipahami oleh ibunya, dan setiap hari harus berhadapan dengan ejekan serta kekerasan di sekolah. Rasa marah dan kecewa menumpuk di dalam dirinya. Tapi, daripada membiarkan semua itu menghancurkan dirinya, Eminem justru menuangkannya ke dalam musik. Ia mulai menulis lirik tentang apa yang ia rasakan. Kesepian, kemiskinan, ketakutan, bahkan kemarahannya kepada dunia. Dalam setiap kata yang ia tulis, ada bagian dari dirinya yang ia keluarkan. Seolah-olah, setiap baris rap yang ia buat menjadi terapi yang menyembuhkan luka-luka batinnya. Musik menjadi tempat paling aman baginya. Ia bisa jujur di sana, tanpa takut dihakimi. Di dunia nyata, ia mungkin tidak didengar, tapi lewat lagu, suara hatinya menggema ke seluruh dunia. Pelajarannya sederhana, tapi kuat. Jangan biarkan rasa sakit membungkammu. Jadikan itu sebagai energi untuk menciptakan sesuatu. Banyak orang yang menyerah saat hidup terasa menyakitkan, tapi Eminem
memilih arah yang berbeda. Ia tahu bahwa rasa sakit bisa jadi sumber kekuatan jika kita mengubah cara memandangnya. Misalnya, ketika orang lain menertawakan masa lalunya yang suram, Eminem tidak mencoba menutupinya. Ia malah jujur tentang semua itu dalam lagunya. Ia tahu bahwa kejujuran memiliki kekuatan. Justru karena ia tidak berusaha terlihat sempurna, banyak orang bisa merasakan apa yang ia rasakan. Eminem menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap luka adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Kadang kita terlalu takut menghadapi masa lalu, kita memilih melupakannya. Padahal dari situlah kita bisa belajar banyak hal. Eminem tidak lari dari masa lalunya. Ia berdiri menghadapinya. Ia menatap luka-luka itu dan berkata dalam hatinya, "Aku akan membuat ini berarti." Rasa sakit mengajarkan Eminem untuk lebih kuat. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu ramah, tapi kita selalu punya pilihan. Tenggelam di dalam kesedihan, atau bangkit dan menjadikannya kekuatan baru. Dan ia memilih yang kedua, ketika ia akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil dan menunjukkan bakatnya. Semua emosi yang dulu ia tahan meledak di atas panggung. Ia tidak hanya bernyanyi, ia melepaskan seluruh beban hidupnya lewat kata-kata. Itulah sebabnya setiap penampilannya terasa hidup, penuh energi, dan menyentuh banyak hati. Karena yang ia sampaikan bukan sekadar lagu, tapi kisah nyata perjuangan. Kita pun bisa belajar dari itu. Setiap luka yang kita punya bisa menjadi sesuatu yang berarti. Jika kita tahu cara menggunakannya, jangan biarkan rasa sakit menjatuhkanmu. Gunakan itu untuk membentukmu. Seperti api yang bisa membakar atau menghangatkan. Rasa sakit juga bisa menghancurkan atau menguatkan. Tergantung bagaimana kamu menghadapinya. Eminem membuktikan bahwa orang yang terluka bukan berarti lemah. Kadang justru dari luka itu, seseorang menemukan kekuatan terbesar dalam dirinya. Dan mungkin itulah alasan mengapa lirik-lirik Eminem terasa begitu dalam. Karena semuanya berasal dari perjalanan panjang melawan rasa sakit dan menang. Ketika Eminem mulai mencoba peruntungannya di dunia rap, ia berhadapan dengan tembok besar yang sulit ditembus. Keraguan dari semua orang. Bukan hanya karena ia baru mulai, tapi karena ia berbeda. Ia seorang pria kulit putih yang ingin masuk ke dunia hip-hop, genre musik yang identik dengan komunitas kulit hitam, dan sering dianggap bukan untuk orang seperti dirinya. Banyak yang menertawakan langkahnya. Ada yang bilang, ia tidak akan pernah diterima. Ada juga yang mengatakan, bakatnya tidak cukup kuat untuk bersaing. Tapi bukannya mundur, Eminem justru semakin yakin bahwa keraguan orang lain tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti. Setiap ejekan yang datang justru ia ubah menjadi motivasi. Ia datang ke setiap tempat battle rap. Dari klub kecil, jalanan sempit, hingga ruang-ruang komunitas bawah tanah. Hanya untuk membuktikan bahwa kemampuannya nyata. Ia tidak peduli dengan warna kulit atau latar belakang. Yang ia tahu, musiknya berbicara lebih keras daripada apapun. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ia sering kalah, bahkan dicemooh di depan banyak orang. Tapi bukannya marah. Ia belajar dari setiap kekalahan. Ia mendengarkan lawannya, memperbaiki ritme, mencari rima yang lebih tajam, dan berlatih tanpa henti. Eminem tahu satu hal penting. Percaya diri bukan berarti kamu tidak pernah takut, tapi kamu tetap maju meski takut. Ia tidak memiliki banyak orang yang mendukungnya di awal, tapi dalam dirinya selalu ada suara kecil yang berkata, "Aku tahu, aku bisa." Suara itu yang membuatnya terus melangkah ketika semua orang meragukannya. Kepercayaan diri yang ia miliki bukan muncul begitu saja. Itu terbentuk dari proses panjang, dari rasa sakit, dari kegagalan, dari latihan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak menunggu orang lain mengakuinya dulu, baru percaya diri. Ia percaya dulu, dan pengakuan datang belakangan. Inilah salah satu hal yang membuat kisahnya begitu menginspirasi. Eminem juga belajar bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan mimpimu kepada setiap orang. Kadang cukup kamu sendiri yang tahu apa yang kamu perjuangkan. Ia paham bahwa keraguan orang lain tidak bisa dijadikan ukuran kemampuan diri. Kalau ia menyerah setiap kali diremehkan, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal nama Eminem. Satu hal yang membuatnya berbeda adalah keteguhannya untuk tetap jadi dirinya sendiri. Ia tidak berusaha meniru gaya orang lain agar diterima.
Ia tidak mengubah cara bicaranya, tidak mengganti kejujurannya dengan kepalsuan. Justru karena tetap otentik, ia akhirnya dihormati. Kepercayaan dirinya tumbuh bukan dari keinginan untuk terlihat hebat, tapi dari keyakinan bahwa dirinya punya sesuatu yang bisa disampaikan. Bagi Eminem, setiap orang punya nilai unik. Dunia mungkin akan menilai dari luar, tapi hanya kamu yang tahu seberapa keras kamu berjuang. Dan ketika kamu benar-benar percaya pada kemampuanmu, dunia perlahan akan mulai melihatnya juga. Dalam sebuah wawancara, Eminem pernah mengatakan bahwa dirinya dulu tidak pernah membayangkan akan terkenal seperti sekarang. Ia hanya ingin membuktikan bahwa orang seperti dirinya juga bisa bersuara dan didengar. Keyakinan sederhana itu yang menjadi pondasi kesuksesannya. Pelajaran yang bisa kita ambil sangat jelas. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan langkahmu. Karena tidak ada yang tahu isi hatimu, perjuanganmu, dan mimpi-mimpimu selain dirimu sendiri. Seperti Eminem, mungkin kamu juga pernah diremehkan, dianggap tidak mampu, atau tidak cocok di tempatmu berada. Tapi ingat, yang paling penting bukan apa kata orang, melainkan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Percaya diri bukan berarti kamu selalu benar, tapi kamu berani mencoba, bahkan ketika semua orang meragukanmu. Dan pada akhirnya, keberanian itulah yang membedakan mereka yang sukses dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Eminem adalah contoh nyata bahwa ketika kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri, dunia tidak punya pilihan lain selain ikut percaya juga. Bakat memang penting, tapi kerja keras jauh lebih berharga. Itulah prinsip yang dipegang Eminem sejak awal. Ia sadar, di dunia yang begitu kompetitif seperti rap, bakat saja tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Ia harus terus belajar, berlatih, dan memperbaiki diri setiap hari, tanpa henti. Ketika orang lain tidur, Eminem masih terjaga menulis lirik. Saat yang lain bersantai, ia mendengarkan musik dari berbagai genre, mencoba memahami struktur kata, irama, dan cara penyampaian. Ia seperti murid yang tidak pernah berhenti belajar, meski sudah menjadi salah satu yang terbaik. Bagi Eminem, setiap kata punya kekuatan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari satu kata yang pas, agar liriknya terdengar sempurna. Ia mencatat kata-kata baru, mencocokkan bunyinya, dan bermain dengan ritme, seperti seorang ilmuwan yang sedang bereksperimen. Ia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki, karena baginya, kesempurnaan itu bukan tujuan, melainkan perjalanan tanpa akhir. Di masa-masa awal karirnya, Eminem sering merasa minder ketika tampil di depan rapper lain yang lebih berpengalaman. Tapi daripada merasa kecil, ia menjadikan itu dorongan untuk belajar lebih keras. Ia mempelajari gaya mereka, bukan untuk meniru, tapi untuk memahami apa yang membuat mereka hebat. Dari situ ia menciptakan gaya uniknya sendiri. Cepat, tajam, dan penuh emosi. Eminem selalu percaya bahwa setiap hari harus ada kemajuan, sekecil apapun. Ia tidak mau menjadi orang yang hanya mengandalkan masa lalu. Bahkan ketika sudah terkenal, ia tetap memandang dirinya sebagai seorang pelajar. Itulah mengapa karyanya terus berkembang. Dari masa Slim Shady yang penuh amarah, hingga masa recovery yang lebih matang dan reflektif. Salah satu hal yang membuat Eminem berbeda adalah kedisiplinannya. Ia memperlakukan musik seperti olahraga. Harus terus dilatih agar tetap tajam. Ia menulis hampir setiap hari, bahkan ketika tidak sedang menyiapkan album. Kadang ia menulis hanya untuk menjaga aliran pikirannya tetap hidup. Ia tahu bahwa kemampuan itu akan tumpul jika tidak diasah. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita bahwa kehebatan bukan datang dari momen besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Eminem tidak menunggu inspirasi datang. Ia menciptakannya lewat kerja keras. Ia juga pernah berkata bahwa ketika ia sedang tidak menulis, ia merasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang hilang. Ini menunjukkan betapa dalam cintanya terhadap proses. Ia tidak sekadar mencintai hasil akhirnya, tapi benar-benar menikmati perjuangannya. Dalam hidup, banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang mau melewati prosesnya. Eminem tidak mencari jalan pintas. Ia tahu, yang membuat hasil terasa berharga adalah perjalanan panjang di belakangnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa setiap lagunya begitu kuat. Karena di balik setiap baris, ada kerja keras, dedikasi, dan ribuan jam latihan yang tidak terlihat oleh mata dunia. Jika kita ingin hidup seperti Eminem,
Pelajaran yang bisa kita ambil jelas. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Sekalipun kamu sudah merasa bisa, tetaplah belajar. Sekalipun kamu sudah di atas, tetaplah rendah hati dan terus berproses. Karena orang hebat bukan mereka yang sudah sampai di puncak, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mendaki. Eminem membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling cepat, tapi menjadi yang paling konsisten. Ia tidak hanya bekerja keras ketika dilihat orang, tapi juga saat tidak ada siapapun yang memperhatikannya. Dan disitulah rahasia keberhasilannya. Kerja keras yang dilakukan dalam diam akan berbicara keras di kemudian hari. Eminem adalah bukti nyata bahwa disiplin dan keinginan untuk terus belajar bisa mengubah hidup siapapun. Bahkan seseorang yang dulu tidak punya apa-apa. Setiap orang pasti pernah gagal, tapi tidak semua orang berani menghadapi kegagalan itu dengan kepala tegak. Sebagian memilih mundur, sebagian lagi menyerah karena merasa malu. Namun, Eminem justru berbeda. Ia menjadikan kegagalan sebagai bagian penting dari perjalanannya, sebagai guru yang mengajarkannya cara menjadi lebih kuat. Sebelum terkenal, Eminem telah melalui begitu banyak penolakan. Demo lagunya sering kali tidak didengar. Beberapa orang bahkan menertawakannya dan mengatakan bahwa mimpinya menjadi rapper hanyalah khayalan. Ia gagal di banyak kompetisi rap, dipermalukan di depan penonton, bahkan kadang dihina hanya karena penampilannya yang dianggap tidak cocok dengan dunia hip-hop. Namun, di setiap kegagalan itu, Eminem tidak berhenti. Ia mengambil waktu untuk merenung, mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Bukannya marah pada dunia, ia memilih untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu, setiap kegagalan selalu menyimpan pelajaran. Jika kita mau belajar dari sana, ia juga sadar bahwa rasa malu hanyalah perasaan sesaat. Tapi jika kita membiarkannya menghentikan langkah, kita akan kehilangan kesempatan yang jauh lebih besar di masa depan. Eminem pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Aku lebih takut tidak mencoba daripada gagal." Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Karena kegagalan sejati bukan ketika kita kalah, melainkan ketika kita berhenti berusaha. Ketika dunia meragukannya, Eminem menjawab bukan dengan marah, melainkan dengan karya. Ia menulis lebih banyak, berlatih lebih keras, dan kembali tampil di atas panggung. Setiap kali orang menertawakannya, ia menjadikan tawa itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dan perlahan, satu persatu, orang mulai melihat betapa besar potensinya. Kegigihannya inilah yang akhirnya membuat Dr. Dre, produser legendaris, tertarik padanya. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa sebelum pertemuan itu, Eminem hampir menyerah. Ia sudah merasa gagal terlalu sering. Namun karena ia tidak berhenti, kesempatan itu akhirnya datang. Seandainya ia menyerah 1 hari sebelumnya, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal nama Eminem seperti sekarang. Pelajaran penting dari kisah ini adalah gagal itu bukan akhir. Gagal itu bagian dari jalan menuju sukses. Kadang Tuhan tidak memberi kita apa yang kita mau dengan cepat. Bukan karena kita tidak pantas, tapi karena kita perlu belajar sesuatu dulu sebelum menerimanya. Dan Eminem membuktikan hal itu lewat setiap langkah kecilnya. Ia tahu bahwa orang yang sukses bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu bangkit setiap kali jatuh. Ia tidak takut dipermalukan, karena ia tahu setiap kali ia kalah, ia juga sedang tumbuh. Eminem tidak malu mengakui kesalahannya. Ia menertawakan dirinya sendiri dalam lagu-lagunya, seolah ingin bilang bahwa tidak ada yang salah dengan gagal. Yang salah adalah jika kita berhenti mencoba karena takut gagal lagi. Dalam kehidupan kita pun sama. Kadang orang lain akan meremehkan usaha kita. Kadang dunia terasa tidak berpihak. Tapi kalau kita menyerah hanya karena 1 atau 2 kegagalan, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita sebenarnya bisa melangkah. Eminem mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah musuh, melainkan teman perjalanan. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi keberhasilan di masa depan. Dan mungkin, hal paling penting dari semuanya adalah bagaimana ia tetap percaya pada dirinya sendiri. Bahkan ketika dunia tidak percaya. Karena jika ia saja berhenti percaya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuknya pada akhirnya. Perjalanan Eminem mengingatkan kita bahwa rasa malu karena gagal hanya sementara.
Tapi penyesalan karena menyerah bisa seumur hidup. Jadi, jangan takut gagal, jangan takut dipermalukan. Jadikan semua itu bahan bakar untuk tumbuh dan membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Eminem telah membuktikan bahwa dari kegagalan yang berulang, seseorang bisa lahir, kembali menjadi sosok yang kuat, berani, dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam perjalanan menuju sukses, tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin banyak pula mata yang memperhatikannya. Dan tidak semuanya menatap dengan kagum. Sebagian mengagumi, tapi sebagian lain mencari celah untuk menjatuhkan. Eminem tahu betul rasanya hidup di tengah badai kritik dan kebencian. Namun, alih-alih mundur, ia justru menjadikan kritik itu bahan bakar untuk terus melangkah. Sejak awal karirnya, Eminem sering dianggap kontroversial. Lirik-liriknya dianggap terlalu keras, penuh kata-kata tajam, dan seringkali menyinggung hal-hal sensitif. Banyak pihak mengecamnya. Bahkan beberapa media berusaha menggambarkannya sebagai sosok negatif. Tapi bagi Eminem, kritik bukan alasan untuk berhenti menulis. Ia justru memanfaatkannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan dibungkam. Ia tidak pernah berusaha menjadi orang yang disukai semua orang. Karena ia tahu itu mustahil. Dunia terlalu luas untuk memuaskan semua telinga dan hati. Ia memilih untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Ketika orang mengatakan lagunya terlalu kasar, ia menanggapinya dengan cara yang cerdas. Dengan menulis lagu yang justru menertawakan dirinya sendiri dan para pengkritiknya. Ia belajar menertawakan kebencian, bukan membiarkannya melukai. Eminem mengerti bahwa kritik adalah bagian alami dari kesuksesan. Ia sadar bahwa ketika seseorang mulai diperhatikan, akan selalu ada yang tidak setuju. Tapi itu tidak apa-apa, karena kritik juga berarti ia didengar. Yang membuatnya istimewa adalah cara ia mengubah kritik menjadi kekuatan, bukannya tenggelam dalam komentar negatif. Ia menyalurkannya ke dalam musik, menjadikannya energi kreatif yang lebih besar. Bagi Eminem, setiap suara yang menentangnya adalah pengingat untuk tetap fokus. Ia tahu, jika ia membuang waktu menanggapi kebencian, ia tidak akan sempat berkarya. Ia tidak menutup mata terhadap kritik, tapi ia juga tidak membiarkannya mengambil alih pikirannya. Ia hanya mengambil bagian yang bisa membuatnya lebih baik, lalu meninggalkan sisanya. Sikap seperti ini tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan ketenangan dan kedewasaan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tapi Eminem berhasil melakukannya karena ia belajar mengendalikan diri. Ia tahu bahwa membuktikan sesuatu lewat tindakan lebih kuat daripada membalas lewat kata-kata. Ada masa di mana ia begitu sering diserang, baik oleh media maupun sesama artis. Namun, daripada menulis klarifikasi panjang atau membalas dengan emosi, ia menjawab lewat lagu-lagunya. Ia menumpahkan semuanya di sana, dengan jujur dan tanpa sensor. Dan justru karena itu, dunia mendengarkannya. Eminem tahu bahwa musik adalah senjatanya, bukan untuk melukai, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa ia tidak akan diam hanya karena dikritik. Dari sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Kritik tidak harus menjadi batu yang menjatuhkan. Ia bisa menjadi tangga untuk naik lebih tinggi, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jika kita tersinggung setiap kali dikritik, kita akan lelah. Tapi jika kita menjadikannya masukan untuk tumbuh, kita akan semakin kuat. Eminem mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu sudah tahu siapa dirimu. Karena orang yang mengenal dirinya sendiri tidak akan mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain. Kritik pada akhirnya bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia adalah cermin. Kadang pantulannya tidak menyenangkan, tapi dari situlah kita bisa melihat bagian yang perlu diperbaiki. Dan ketika kita sudah berani menghadapi kritik dengan tenang, itu tandanya kita sudah bertumbuh. Eminem tidak berusaha menjadi sempurna. Ia tahu, ia punya sisi gelap, kesalahan, dan masa lalu yang tidak mudah. Tapi justru karena ia menerima semuanya, ia bisa berdiri dengan tegak. Ia tidak berusaha menjadi versi yang orang lain inginkan. Ia hanya berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Itulah salah satu hal yang paling kuat dari Eminem, kejujuran. Ia tidak bersembunyi di balik citra baik palsu. Ia apa adanya. Dan karena itu, ia tetap relevan hingga sekarang. Ia tahu bahwa orang bisa mengkritik liriknya, sikapnya, bahkan kehidupannya.
tapi tidak ada yang bisa menandingi kejujuran dan kerja kerasnya. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa dalam hidup, kita tidak perlu membungkam semua kritik. Cukup buktikan dengan perbuatan. Cukup terus melangkah dan biarkan hasil yang berbicara. Karena pada akhirnya, seperti Eminem, kamu tidak diingat karena apa yang orang katakan tentangmu, tapi karena apa yang kamu lakukan dengan semua kata-kata itu. Dalam dunia yang semakin sibuk dengan pencitraan dan penampilan, menjadi diri sendiri adalah hal yang langka. Banyak orang berusaha tampil sempurna agar diterima, menutupi kekurangan agar disukai, tapi Eminem memilih jalan yang berbeda. Ia tetap autentik, meskipun kejujurannya sering membuat orang tidak nyaman. Sejak awal, Eminem tidak pernah berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia tidak mencoba menyesuaikan diri agar terlihat keren di mata industri. Ia tidak mengubah gaya bicaranya, tidak menyembunyikan masa lalunya yang kelam, bahkan tidak takut untuk menunjukkan sisi rapuhnya. Semua itu justru menjadi kekuatannya. Ia tahu bahwa keaslian punya daya tarik tersendiri, karena dari sanalah lahir koneksi yang tulus dengan orang lain. Ketika banyak artis membangun citra dengan penuh perhitungan, Eminem justru datang dengan kejujuran mentah. Ia bercerita apa adanya, tentang kehidupannya, tentang perjuangan, tentang kesalahan, bahkan tentang hal-hal yang membuatnya malu. Ia tahu sebagian orang akan menilai, tapi ia tidak peduli. Ia percaya, lebih baik dibenci karena jujur, daripada disukai karena pura-pura. Keaslian seperti ini tidak datang dengan mudah. Di dunia hiburan, tekanan untuk menyesuaikan diri sangat besar, tapi Eminem bertahan karena ia tahu siapa dirinya. Ia tahu bahwa jika ia mulai berpura-pura, maka semua yang ia bangun tidak akan berarti. Ia selalu ingin musiknya terasa nyata, karena bagi dia, musik bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah cermin jiwanya. Eminem tidak mencoba terlihat sempurna. Ia justru mengakui kekacauan dalam dirinya. Ia berbicara tentang kesalahan, kecanduan, dan masa lalunya yang kelam, tanpa menutupi apapun. Dan anehnya, justru itulah yang membuat jutaan orang di seluruh dunia merasa terhubung dengannya. Karena pada akhirnya, semua orang pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan, dan pernah merasa hancur. Dan ketika seseorang berani jujur tentang itu, kita merasa tidak sendirian. Keaslian Eminem membuat orang melihat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan, tapi dari keberanian untuk tetap jadi diri sendiri. Meskipun dunia menyuruhmu berubah, ia tidak takut dibilang aneh, keras, atau terlalu blak-blakan. Ia tahu bahwa kejujuran tidak selalu membuatmu disukai, tapi selalu membuatmu dihormati. Ada banyak momen di mana industri mencoba membentuk Eminem agar lebih mudah diterima pasar, tapi ia menolak dengan tegas. Ia tetap membuat musik yang sesuai dengan pikirannya, bukan apa yang diminta label atau media. Baginya, kehilangan diri sendiri jauh lebih menakutkan daripada kehilangan popularitas. Pelajaran ini begitu relevan untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ingin diterima oleh orang lain. Kita menyesuaikan diri agar dianggap cocok, agar tidak berbeda. Tapi perlahan, tanpa sadar, kita bisa kehilangan jati diri kita sendiri. Eminem mengingatkan bahwa menjadi diri sendiri memang tidak selalu mudah. Tapi itu satu-satunya cara agar kita benar-benar hidup. Keaslian juga berarti berani menghadapi konsekuensinya. Saat kamu jujur tentang siapa dirimu, tidak semua orang akan suka, tapi mereka yang tetap ada di sisimu adalah orang-orang yang benar-benar menghargaimu, bukan versi palsu darimu. Itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi hidup untuk memuaskan semua orang, tapi untuk menjadi dirimu sendiri dengan penuh keikhlasan. Eminem juga mengajarkan bahwa kejujuran tidak berarti kamu harus selalu benar. Kadang, kejujuran justru berarti mengakui kesalahan dengan rendah hati. Ia tidak menutupi masa lalunya yang buruk. Ia tidak berpura-pura menjadi pahlawan. Ia hanya bercerita dengan jujur. Dan dari kejujuran itu, lahirlah rasa hormat yang tulus dari banyak orang. Dan yang paling indah dari semua ini adalah ketika seseorang berani menjadi dirinya sendiri, ia akan memberi keberanian pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itulah mengapa pengaruh Eminem begitu besar. Bukan hanya karena musiknya, tapi karena ketulusannya. Ia mengajarkan
bahwa keberanian untuk tetap autentik adalah bentuk tertinggi dari kekuatan pada akhirnya. Dunia akan selalu berubah, tren akan berganti, tapi kejujuran dan keaslian akan tetap abadi. Eminem sudah membuktikan bahwa kamu tidak perlu berpura-pura sempurna untuk berhasil. Yang kamu butuhkan hanyalah menjadi diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, dan tetap berdiri tegak. Meski dunia mencoba mengubahmu dalam hidup, semua orang pasti pernah merasakan sakit. Ada yang disakiti oleh orang lain, ada yang dikhianati, ada pula yang terluka karena keadaan yang tidak adil. Tapi yang membedakan seseorang dari yang lain adalah bagaimana ia menghadapi rasa sakit itu. Sebagian orang tenggelam di dalamnya, sementara sebagian lain, seperti Eminem, memilih menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Eminem tumbuh dalam kehidupan yang penuh luka. Ia dibesarkan dalam kemiskinan, tanpa kasih sayang yang stabil, dan seringkali menjadi korban kekerasan, serta ejekan di sekolah. Ia mengalami kehilangan yang dalam, tekanan batin, dan pergulatan emosi yang tidak mudah dihadapi oleh siapapun. Namun alih-alih menghancurkan dirinya, ia menyalurkan semua perasaan itu ke dalam musik. Setiap kata, setiap bait yang ia tulis, bukan hanya karya seni, tapi juga cara ia menyembuhkan dirinya sendiri. Inilah hal yang paling kuat dari diri Eminem. Ia tidak lari dari rasa sakitnya, tapi menghadapinya. Ia tidak menyembunyikan lukanya, melainkan menulis tentangnya dengan jujur. Dalam lagu-lagunya, ia berbicara tentang rasa kehilangan, kekecewaan, dan perjuangan melawan masa lalu. Ia tahu bahwa dengan membiarkan rasa sakit itu mengalir melalui kata-kata, ia bisa mengubah sesuatu yang gelap menjadi sesuatu yang bermakna. Ia tidak pernah berpura-pura bahwa hidupnya mudah. Tapi, justru karena itulah, orang bisa merasakan kekuatan dalam setiap liriknya. Kita semua pernah terluka, tapi tidak semua orang bisa menyalurkannya menjadi sesuatu yang membangun. Eminem mengajarkan bahwa rasa sakit bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, asalkan kita tidak membiarkannya mengendalikan kita. Ketika banyak orang mencoba menutupi luka mereka, Eminem justru memeluknya. Ia tahu bahwa luka adalah bagian dari dirinya, bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dia hari ini. Ia tidak membiarkan masa lalunya menjadi beban, tapi menjadikannya batu loncatan untuk tumbuh. Dari rasa sakit itu, lahir semangat untuk membuktikan sesuatu, untuk melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah meragukannya. Eminem juga mengingatkan bahwa rasa sakit bukanlah hal yang harus ditakuti. Ia bisa menjadi guru terbaik jika kita mau mendengarkan. Dari rasa sakit, kita belajar arti ketabahan. Dari luka, kita belajar arti empati. Dan dari kehilangan, kita belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu mungkin sering kita abaikan. Bagi Eminem, menulis lagu bukan sekadar membuat musik, tapi juga cara untuk menyalurkan semua perasaan yang sulit dijelaskan. Ia pernah berkata bahwa jika bukan karena musik, ia mungkin sudah hancur. Musik menjadi tempat aman baginya, tempat di mana ia bisa menumpahkan semuanya tanpa harus menahan diri. Dalam kehidupan kita sendiri, rasa sakit seringkali membuat kita ingin menyerah. Tapi sebenarnya, rasa sakit juga bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Ia bisa mendorong kita untuk bekerja lebih keras, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari apapun yang pernah menjatuhkan kita. Eminem membuktikan bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam yang penuh kegelisahan, bisa berubah menjadi sesuatu yang kuat jika kita tahu bagaimana menanganinya. Ia menulis tentang masa lalunya bukan untuk dikasihani, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa bahkan dari kehidupan yang paling gelap sekalipun, cahaya bisa muncul jika kita berani melangkah keluar dari bayangan. Kadang, rasa sakit memang tidak bisa dihindari, tapi kita selalu punya pilihan. Membiarkannya menghancurkan kita, atau menjadikannya alasan untuk tumbuh. Eminem memilih yang kedua, dan itulah yang membuatnya tidak hanya menjadi rapper besar, tapi juga simbol keteguhan hati. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari keberuntungan, tapi dari kemampuan untuk berdiri lagi setiap kali dunia membuatmu jatuh. Setiap luka bisa menjadi bahan bakar untuk perubahan, jika kamu mengolahnya dengan kesadaran dan keberanian. Dan pada akhirnya, pelajaran paling dalam dari perjalanan Eminem adalah bahwa rasa sakit tidak selalu buruk.
Kadang, ia justru menjadi pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Karena tanpa luka, kita tidak akan tahu apa itu penyembuhan. Tanpa kehilangan, kita tidak akan tahu bagaimana menghargai apa yang kita punya. Dan tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Eminem telah melalui banyak luka, tapi ia juga telah mengubah luka itu menjadi karya, inspirasi, dan bukti bahwa manusia bisa bangkit bahkan dari titik paling gelap. Itulah kekuatan sejati dari seseorang yang berani menjadikan rasa sakitnya sebagai bahan bakar kehidupan. Dalam perjalanan hidup, selalu ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama. Kadang berupa godaan, kadang berupa kritik, dan seringkali datang dari hal-hal kecil yang membuat kita kehilangan arah. Tapi Eminem mengajarkan satu hal penting. Jika kamu ingin berhasil, kamu harus tahu apa tujuanmu dan menjaga fokusmu, apapun yang terjadi. Eminem bukanlah seseorang yang hidup tanpa gangguan. Setelah ia mulai dikenal, dunia di sekitarnya berubah drastis. Popularitas datang dengan cepat, uang mengalir deras, dan perhatian publik datang dari segala arah. Banyak orang ingin mendekat, banyak yang mencoba memanfaatkannya, dan banyak pula yang ingin menjatuhkannya. Namun di tengah semua itu, ia tetap memegang teguh satu hal. Musik adalah pusat hidupnya. Ia tahu, jika ia terlalu sibuk memikirkan semua hal di luar itu, ia akan kehilangan inti dari siapa dirinya. Karena itu, ia memilih untuk tetap fokus berkarya. Bahkan ketika dunia sedang gaduh membicarakan kehidupan pribadinya, ia menutup telinga dan kembali ke studio. Ia menulis, merekam, dan terus memperbaiki dirinya. Bagi Eminem, studio adalah tempat di mana semua gangguan menghilang. Di sana, ia bisa jujur, bebas, dan fokus penuh pada tujuannya, yaitu menulis musik yang berarti. Fokus seperti ini bukan hal yang mudah. Kadang kita sendiri tergoda oleh hal-hal yang tampak menyenangkan sesaat. Media sosial, komentar orang lain, rasa ingin diakui, semua itu bisa membuat kita lupa pada apa yang sebenarnya penting. Tapi Eminem menunjukkan bahwa orang yang berhasil bukan mereka yang melakukan banyak hal sekaligus, melainkan yang mampu menjaga arah. Meski dunia mencoba menariknya ke banyak sisi, ada satu hal yang menarik dari caranya bekerja. Ketika sedang menulis lagu, Eminem benar-benar menutup diri dari dunia luar. Ia bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk menyusun kata demi kata. Ia tidak peduli siapa yang memanggil, tidak peduli dengan gosip, atau hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya. Ia percaya bahwa karya terbaik lahir dari fokus yang penuh. Dan hasilnya bisa kita lihat. Lagu-lagunya bukan hanya sukses, tapi juga menyentuh hati jutaan orang. Dalam hidup, banyak hal yang bisa membuat kita berhenti sejenak. Rasa malas, komentar orang lain, atau kegagalan kecil. Tapi fokus berarti memilih untuk tidak membiarkan hal-hal itu menguasai perhatian kita. Eminem tidak pernah lupa apa yang membuatnya mulai. Cintanya pada musik dan tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bisa. Ketika semua orang sibuk menilai dirinya, ia tidak membuang waktu untuk membalas satu persatu. Ia menjawab dengan karya, dan disitulah letak kekuatannya. Ia tidak menumpahkan energi untuk hal yang sia-sia. Ia tahu bahwa waktu dan tenaga adalah hal berharga yang tidak bisa diulang. Karena ia menaruh seluruh perhatiannya pada hal yang benar-benar penting. Pelajaran ini sangat relevan untuk kita semua. Dalam dunia yang penuh distraksi, fokus menjadi kemampuan langka. Setiap hari, kita diserbu dengan notifikasi, opini orang lain, dan perbandingan di media sosial. Kita mudah kehilangan arah hanya karena ingin mengikuti arus. Tapi Eminem mengingatkan bahwa kesuksesan datang pada mereka yang tahu kemana mereka melangkah, bukan pada mereka yang sibuk menoleh ke segala arah. Fokus juga berarti tahu kapan harus berkata tidak. Eminem belajar menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuannya. Meskipun tampak menarik, ia memilih bekerja daripada berpesta, memilih menulis daripada berdebat, dan memilih diam daripada ikut dalam drama. Ia tahu bahwa setiap keputusan kecil bisa menentukan seberapa jauh ia akan melangkah. Kehidupan ini memang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Akan selalu ada gangguan, akan selalu ada suara-suara yang mencoba mengganggu ketenangan kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya.
Eminem mengajarkan bahwa jika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus belajar menenangkan diri di tengah kebisingan dunia. Dan mungkin yang paling menarik, meski ia sudah mencapai kesuksesan luar biasa, Eminem tidak pernah berhenti bekerja. Ia masih menulis, masih berlatih, masih memperbaiki dirinya setiap hari. Karena bagi dia, fokus bukan hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang mempertahankannya. Ia tahu bahwa perjalanan tidak berhenti ketika kamu sudah sampai di puncak. Karena dari sana pun, kamu masih harus berjuang untuk tetap berdiri pada akarnya. Pesan Eminem sederhana namun kuat. Jangan biarkan gangguan kecil membuatmu lupa pada tujuan besar. Fokuslah pada hal yang benar-benar penting bagimu. Meskipun tidak semua orang mengerti. Karena hanya kamu yang tahu kemana kamu ingin pergi. Dan hanya kamu yang bisa menjaga langkahmu tetap tegak di jalur itu. Eminem telah membuktikan bahwa fokus yang kuat bisa membuat seseorang bertahan. Bahkan di tengah badai paling keras. Dan jika kita bisa meniru ketaguhan itu, menjaga arah, menutup telinga dari kebisingan, dan terus bergerak menuju tujuan, maka tidak ada hal yang mustahil untuk kita capai. Kesuksesan seringkali menjadi ujian yang lebih berat daripada kegagalan. Saat seseorang berada di bawah, ia berjuang dengan segala tenaga untuk bangkit. Namun ketika sudah di atas, godaan untuk merasa lebih hebat dari orang lain bisa datang tanpa disadari. Eminem, meski telah mencapai puncak karier yang luar biasa, memenangkan Grammy, menjual jutaan album, dan dikenal di seluruh dunia, tetap menunjukkan satu hal penting, kerendahan hati. Bagi Eminem, kesuksesan bukan alasan untuk berhenti belajar atau merasa lebih baik dari siapapun. Ia tahu betul bahwa semua yang ia miliki hari ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari banyak orang. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya, tidak pernah lupa siapa dirinya sebelum semua ini dimulai. Meskipun kini ia hidup dengan kenyamanan, dalam hatinya ia masihlah Marshall Mathers, anak miskin dari Detroit yang dulu bermimpi besar. Dengan keyakinan kecil, kerendahan hati, Eminem terlihat dalam caranya berbicara dan bertindak. Ia jarang memamerkan kekayaannya, jarang berbicara dengan nada tinggi tentang prestasinya. Bahkan ketika dipuji setinggi langit, ia seringkali justru merendah. Dalam banyak wawancara, ia berkata bahwa ia masih merasa seperti orang biasa, yang hanya kebetulan punya kesempatan luar biasa. Baginya, penghargaan terbesar bukan datang dari piala, tapi dari rasa hormat orang-orang terhadap karyanya. Eminem juga tidak pernah berhenti mengakui peran orang lain dalam kesuksesannya. Ia selalu menyebut Dr. Dre sebagai sosok yang membuka pintu besar dalam hidupnya. Dan ia tidak pernah lupa berterima kasih pada tim serta penggemar yang telah mendukungnya sejak awal. Inilah bukti bahwa kerendahan hati tidak membuat seseorang lemah, justru membuatnya semakin dihormati. Ia tahu bahwa kesombongan bisa menghancurkan lebih cepat daripada kegagalan. Karena ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup hebat, ia berhenti belajar, berhenti berkembang, dan perlahan kehilangan arah. Eminem memilih jalan yang berbeda. Ia tetap berlatih, tetap menulis, tetap belajar dari orang lain, bahkan dari generasi rapper yang lebih muda. Ia tidak takut diadu dengan anak-anak baru dalam dunia musik, karena ia percaya bahwa setiap generasi punya tempat dan cara masing-masing untuk bersinar. Kerendahan hati juga terlihat dari bagaimana Eminem menanggapi kritik. Menjatuhkannya, kadang ia menanggapinya dengan humor, kadang dengan diam, dan kadang dengan lagu. Tapi semuanya ia lakukan dengan kepala dingin. Ia tahu bahwa tidak semua kritik perlu dijawab, dan tidak semua serangan layak diladeni. Pelajaran ini sangat berharga untuk kita, karena seringkali saat sedikit saja berhasil, kita mulai merasa lebih baik dari orang lain. Kita lupa bahwa kesuksesan bukan alasan untuk sombong, melainkan kesempatan untuk memberi contoh dan membantu orang lain tumbuh. Eminem mengajarkan bahwa semakin tinggi kita naik, semakin penting untuk tetap menunduk. Menjadi rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi menyadari bahwa keberhasilan bukan semata hasil tangan kita sendiri. Ada waktu, kesempatan, dan orang-orang baik yang berperan di baliknya. Dan dengan menyadari itu, kita bisa menjaga diri agar tidak kehilangan arah di tengah pujian dan sorotan. Salah satu hal yang membuat Eminem tetap membumi adalah kenyataan
bahwa ia selalu mengingat masa lalunya. Ia tidak pernah berusaha melupakan kesulitan yang membentuknya. Baginya, setiap luka dan perjuangan itu adalah pengingat agar tidak pernah menganggap enteng apa yang dimilikinya. Sekarang, ia tahu betapa kerasnya dunia bisa menjatuhkan seseorang. Jadi, ia memilih untuk tetap waspada dan bersyukur. Kerendahan hati juga membuat Eminem tetap bisa menyentuh hati banyak orang. Karena dari setiap kata yang ia tulis, kita tidak hanya mendengar kesombongan seorang bintang, tapi juga kejujuran seorang manusia yang pernah jatuh, gagal, dan bangkit lagi. Itulah yang membuatnya terasa dekat. Meski ia berada di puncak dunia, dalam hidup, kita semua bisa belajar dari sikap ini. Kadang kita terlalu fokus mengejar kesuksesan, sampai lupa bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap setelah mencapainya. Eminem mengingatkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa naik, tapi juga tentang bagaimana kita tetap manusia ketika berada di sana. Darai adalah kata nyata bahwa seseorang bisa menjadi luar biasa tanpa harus kehilangan kerendahan hatinya, bahwa seseorang bisa menjadi legenda tapi tetap sederhana, dan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kamu bisa tetap rendah hati. Meski dunia sudah menempatkanmu di puncak tertinggi, pada akhirnya, pesan Eminem begitu jelas dan hangat. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah melangkah, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Karena dari situlah, kamu belajar menjadi kuat. Dan dari sanalah, perjalananmu dimulai. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dan seperti Eminem, jika kita bisa tetap rendah hati, meski sudah mencapai hal besar, maka kita bukan hanya akan dikenal sebagai orang sukses, tapi juga sebagai orang yang benar-benar berharga.